Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendalaman iman kepada Allah dan makna la ilaha illallah. Salah satu pilar dari iman, rukun Islam dan iman dan hati. Urutan pertama yang menunjukkan syahadat adalah titik sentral dan bersifat fundamental dari rangkaian rukun Islam yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa syahadat sesuatu yang sangat mendasar dan harus dibangun dengan kokoh dan kuat tertancap dalam hati sanubari seorang muslim. Nah, beberapa tokoh memberikan definisi menurut istilah diantaranya, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Jabi menerangkan bahwa syahadat adalah tiang Islam yang berarti juga fondasi agama Islam, sedangkan rukun-rukun Islam setelahnya adalah pelengkap dari bangunan Islam. Syahadat adalah syarat sah amal muslim dapat diterima, sehingga jika syahadat seseorang tidak sah, maka rukun-rukun Islam setelahnya itu akan sia-sia atau tidak terhitung pahala. Syahadat memiliki beberapa makna menurut bahasa dan istilah. Syahadat berarti ikrar, memiliki makna pernyataan seorang muslim mengenai keyakinannya bahwa Allah esa dalam segala hal dan Muhammad SAW adalah utusan Allah yang wajib diteladani. Syahadat sebagai sumpah kesaksian akan keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW, dan selanjutnya mengaplikasikan sumpah tersebut dan siap menerima resiko dari pelanggaran sumpah tersebut. Syahadat juga berjanji memiliki makna untuk senantiasa menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sepanjang hidup sebagai bentuk menepati janji yang telah diikrarkan dan disumpahkan. Hakikat dan konsekuensi syahadatain. Syahadat tidak sekedar diucapkan tapi juga harus diyakini dan selanjutnya diamalkan sebagai bukti konkret dari keislaman orang yang mengucapkan dan meyakininya. Syahadat memiliki beberapa makna. Menurut hakikat kata syahadat, yang syahadat tersebut mengandung makna yaitu beriktikad dan berikhtiar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah, menaati hal tersebut dan mengamalkannya. Setiap muslim harus mengarahkan semua bentuk peribadatan hanya kepada Allah serta meyakini bahwa dia adalah sumber motivasi juga tujuan dari segala bentuk aktivitas manusia dunia dan akhirat. Konsekuensi syahadat tauhid yaitu mengarahkan segala bentuk pengabdian hanya kepada Allah dengan cara memperhambakan diri kepadanya dan tidak mempersekutukan dengan yang lain sebagai bentuk cinta kepada Allah, dan Allah pun mencintainya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Yang kedua, syahadat Rasul. Syahadat Rasul mengandung makna yaitu mengakui secara lahir batin bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah SAW yang diutus kepada seluruh manusia dan mengamalkan konsekuensi pengakuan tersebut. Konsekuensi syahadat Rasul yaitu mengikuti sunnah-sunnah Rasul dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam segala aktivitas. Menaati Rasul adalah bukti ketaatan kepada Allah, juga sebagai bukti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Faktor yang menguatkan, melemahkan, dan membatalkan syahadatain. Adapun faktor memperkuat syahadat seperti harus memiliki ilmu yang artinya memahami makna dan maksud la ilaha illallah, yaitu yang berarti meyakini kandungan dan konsekuensi la ilaha illallah dan lain sebagainya. Mengapa kita harus menjaga syahadat? Karena syahadat adalah menjadi tolak ukur diterimanya tidaknya amal seseorang hamba, sementara banyak perilaku pandangan yang merusak syahadat. Berikut beberapa hal yang merusak syahadat sebagaimana dikemukakan oleh Said Allah. Yang pertama itu bergantung berserah diri kepada
selain Allah disertai keyakinan bahwa hal tersebut bisa membawa manfaat. Yang kedua, tidak mengakui bahwa nikmat yang diperoleh baik batin maupun lahir. Yang ketiga, beramal bukan karena Allah. Dan keempat, memberikan kepada selain Allah hak perintah dan melarang secara absolut. Yang kelima, membenci sesuatu yang merupakan bagian dari Islam atau membenci Islam secara keseluruhan. Yang keenam, lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menjadikan dunia sebagai satu-satunya tujuan hidup. Yang ketujuh, menghalalkan atau menganggap halal apa yang telah diharamkan Allah. Sebaliknya, perkara-perkara yang membatalkan syahadatain di atas mencakup pada 3 perkara pokok, yaitu yang pertama itu syirik. Dalil Al-Quran yang menjelaskan bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh syirik dan kemusyrikan, diantaranya Quran Surah An-Nisa ayat 48. Nifaq atau kemunafikan. Hal ini diterangkan dalam firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 145 yang ketiga, yaitu kafur atau kekafiran. Dijelaskan dalam surah Al-Quran Al-Maidah ayat 73. Islam, iman, dan ihsan. Islam, kata Islam berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, dan selamat. Pengertian Islam menurut istilah yaitu sikap penyerahan diri, kepasrahan, ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Iman, kata iman berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk masdar dari kata kerja fi'il yang mengandung beberapa arti yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Imam Al-Ghazali memaknainya dengan kata tasdiq yang berarti pembenaran. Pengertian iman adalah membenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Bahasa berasal dari kata asman yu'minu imanan, artinya meyakini atau mempercayai. Yang ketiga, ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab dari kata kerja fi'il yang artinya perbuatan baik. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian. Yang pertama, ihsan kepada Allah. Yang kedua, ihsan kepada diri sendiri. Yang ketiga, ihsan kepada sesama manusia. Yang keempat, ihsan bagi sesama makhluk. Secara teori Islam, iman dan ihsan dapat dibedakan, namun dari segi prakteknya tidak dapat dipisahkan. Satu dan lainnya saling mengisi. Iman menyangkut aspek keyakinan dalam hati, yaitu kepercayaan atau keyakinan, sedangkan Islam artinya keselamatan, patuh, tunduk, dan ihsan artinya selalu berbuat baik karena merasa diperhatikan oleh Allah. Ma'iyatullah al-amanah dan ma'iyatullah al-hasanah. Ma'iyah artinya tentang sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya, seperti ungkapan seorang Allah kepada kita. Para ulama ahli sunnah menjelaskan bahwa ma'iyatullah terhadap makhluknya terbagi dalam 2 bentuk sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, ma'iyatullah al-amanah atau ma'iyah dalam bentuk umum, yaitu kebersamaan Allah terhadap seluruh makhluk dengan ilmu, penglihatan, pendengaran, dan pengawasannya. Disebut ma'iyah al-amamah karena ia umum terhadap seluruh makhluk, baik yang beriman maupun yang kafir sekalipun. Ma'iyatullah al-hasanah atau kebersamaan Allah secara khusus. Allah juga memberikan kebersamaan secara khusus kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang mampu mensyukuri secara nikmat dan karunia Allah secara benar. Ada 2 jenis kebersamaan Allah secara khusus kepada orang-orang mukmin. Yang pertama, dukungan dari Allah. Allah akan memberikan pembelaan, dukungan, dan penguatan kepada orang-orang yang beriman dengan kebenarannya. Yang kedua, kemenangan dari Allah.
Ada dua syarat pokok datangnya Yatullah al-hasanah dari Allah. Yang pertama, kesetiaan hamba kepada Allah. Yang kedua, kesungguhan memperjuangkan agamanya. Jadi dapat kita simpulkan syahadat sebagai salah satu pilar dari 5 rukun Islam dan menempati urutan pertama, menunjukkan syahadat adalah titik sentral dan bersifat fundamental dari rangkaian rukun Islam yang lain. Konsekuensi syahadat ada dua, yaitu konsekuensi syahadat tauhid dan konsekuensi syahadat rasul. Secara teori, Islam, iman, dan ihsan dapat dibedakan, namun dari segi prakteknya tidak dapat dipisahkan. Satu dan lainnya saling mengisi. Iman menyangkut aspek keyakinan dalam hati, yaitu kepercayaan atau keyakinan, sedangkan Islam artinya keselamatan. Ma'iyah yaitu tentang sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya, seperti ungkapan seseorang Allah bersama kita. Di antara manusia ada yang memahami bahwa maksud dari kalimat kebersamaan dalam ungkapan tersebut adalah bahwa zat Allah ada di mana-mana dan bercampur baur dengan zat makhluknya. Pembahasan kita pada hari ini tentang pendalaman iman kepada Allah, makna la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.